Dalam drama ini akan membahas sebuah hubungan yang berawal dengan cinta dan berakhir dengan tragis. Bercerita tentang seorang wanita yang dikejar oleh seorang laki-laki, di mana lelaki tersebut berusaha untuk mengejar wanita ini. Namun, wanita ini terkenal dengan sosok yang sangat pendiam dan jarang memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman. Semua itu berawal dari mereka yang merupakan teman sekelas, di mana mereka saling sering bertemu satu sama lain, dan awalnya perempuan ini enggan untuk berteman dengan lelaki ini, karena laki-laki ini dikenal dengan sosok yang bisa dibilang cukup kasar dengan teman perempuan di kelasnya. Lama-kelamaan, si perempuan ini merasa luluh dengan sosok laki-laki ini karena ia memberikan perhatian yang lebih, seperti yang sedang tren sekarang, yaitu love bombing. Sampai di titik yang diinginkan oleh sosok laki-laki ini, di mana mereka memiliki hubungan yang lebih dari seorang teman, dan dapat dikatakan mereka ini berpacaran. Lalu, di saat mereka berpacaran, mereka banyak menghabiskan waktu berdua, seperti kisah kasih remaja pada umumnya. Mereka menghabiskan waktu bersamaan pada saat jam kosong, pergi bersama ke kantin, dan kadang lelaki ini menjemput perempuan ini. Lalu ada beberapa anak muda yang mengomentari seperti, "Wah, couple goals banget ya mereka." Tetapi, ternyata sosok laki-laki ini hanya obses dengan perempuan ini, dan lama-kelamaan hubungan mereka mulai toksik. Mulai dari perlakuan laki-laki ini yang main tarik ulur, yang dimana perlakuannya baik, lalu berubah tiba-tiba kasar, posesif, dan memiliki ego yang tinggi. Kejadian itu terus berulang, sampai pada akhirnya si perempuan ini lelah dan memutuskan untuk menghentikan hubungannya. Namun, satu sisi terdapat sepasang kekasih yang memiliki hubungan yang dapat dikatakan bahwa hubungannya itu terstruktur, mulai dari mementingkan aturan agama dan adat istiadatnya, untuk mengatur hubungan mereka sehari-hari. Hal itu bertujuan agar hubungan mereka tidak melewati batas. Aturan yang ditetapkan dalam hubungan mereka adalah mengikuti aturan berpacaran di tempat mereka sesuai dengan adat dan istiadatnya, atau norma yang berlaku di tempat mereka. Di mana contohnya seperti tidak ke rumah perempuan agar tidak menimbulkan masalah atau kecurigaan dari masyarakat sekitar. Habis ini mau balik kelas lagi nggak? Boleh kan pulang aku anterin ya? Kalau bisa aku sendiri kok, bisa naik Grab sama Gojek. Enggak, sama aku aja. Nggak mau, aku sendiri. Aku aja. Ya udah, ya udah. Di situasi seperti ini, sudah terlihat bahwa laki-laki ini mulai memperlakukan si perempuannya dengan tidak baik, yaitu memaksa ceweknya. Namun, di satu sisi, si perempuan juga tetap bertahan, karena mereka sudah lama berpacaran dan tidak ingin menghancurkan hubungannya. Sampai suatu saat, Brengsek banget, itu kan bilang bertemu sama Dewa dan Feby, mereka orangnya so religius gitu. Apa sih Agam? Mereka teman-teman aku tahu. Lagian mereka nggak so religius seperti yang bilang. Nah, aku membahas ini sama kamu. Apaan sih anjing, nggak sampai yang pergi aja? Ih, apa sih lepas sakit tahu? Aga pun menarik Keisha secara paksa, tetapi Keisha berhasil menempisnya dan pergi menuju teman-temannya. Saat Keisha mulai meninggalkan tempat di mana ia bertemu dengan Aga tadi, dia melihat Dewa dan Feby yang sedang berjalan melewati dia. Namun di saat itu juga terdapat Adis yang memperhatikan hubungan Dewa dan Feby dengan muka terlihat seperti iri dan kesal. tugas aku banyak banget. Tugas apa aja? Mau bantuin nggak? Tugas IPA, sejarah, IPS, lengkap nih yang badannya ya. Gimana kalau kita bantuin kantin? Kayak sama? Ya, ini. Setelah mendengar perbincangan mereka berdua, Adis dan Keisha tidak sengaja bertemu, dan Keisha pun ingin melancarkan aksinya setelah ia melihat muka Adis dengan kesal. Adis, kamu tadi lihat nggak perbincangan mereka? Terus kalian lihat hubungan mereka, aku jadi iri deh. Aku ada ide, gimana kalau kita hancurin hubungan mereka? Serius? Tapi aku emang udah ada ide sih buat ngancurin hubungan mereka. Cuman aku belum ada rencana gitu buat ngelancarin aksi aku. Gimana kalau kita sebar berita hoax kalau si Dewa sama Feby itu berhubungan intim? Nanti aku bakal kayak take foto mereka Berduaan gitu kan? Iya betul. Tapi tuh di masyarakat disebut dengan fitnah kan? Itu nggak baik kan? Gimana ya kalau kita udah ngelakuin suatu hal nggak boleh setengah-setengah nggak sih? Jadi kayak gas aja. Udah, yuk setuju yuk. Nah, di saat itu Adis mulai mengikuti kemanapun Feby dengan Dewa pergi, serta memfoto mereka tanpa izin.
serta sudah mulai menyebarkan hoaks di lingkungan sekolah. Saat permasalahan sudah bermulai, di hubungan yang harmonis itu, hubungan toksik antara Kesha dan Aga tidak kunjung selesai, bahkan kian memanas. Saat itu, sepulang sekolah, Kamu jalan kelas kok ada? Apa sih Aga? Kamu tadi nganterin ulangan kita loh, ulangan Bu Iin. Jangan-jangan kamu selingkuh ya? Ih, apa sih kamu dari sekarang tuh kenapa curigaan banget? Itu kamu juga udah mulai maksa aku loh. Kamu juga main kekerasan. Serah aku dong, kamu kan pacar aku. Di kala perbincangan mereka di dekat ruang guru, datanglah Adis yang tidak sengaja lewat dan mendengar percakapan mereka. Agak tadi kamu berantem ya sama Keisha? Masih beneran berantem biasa, ntar juga baikan. Tapi kelihatannya Keisha juga udah gak sayang sama kamu. Gimana kalau kamu putus sama Keisha, terus kayak pacaran di belakang Keisha gitu? Nggak tahu deh. Setelah melakukan percakapan dengan Adis, Aga pun mulai bimbang dan berpikir ingin selingkuh dari Keisha. Kembali lagi ke hubungan yang romantis antara Feby dengan Dewa, berita-berita yang hoax yang disebarkan Adis mulai menyebar. Feb, abis ini kita jalan-jalan keliling sekolah yuk. Mau panas, aku habis olahraga, aku capek, aku pengen ngadem. Oh ya udah, kita ke perpus. Nah, ngadem sekarang aku mau dipok. Ya udah, yuk. Setelah mereka sampai di perpus, mereka langsung mengambil tempat duduk dan langsung mengajak Dewa bercerita tentang berita-berita hoax yang sudah menyebar antara mereka. Dewa, aku tahu gak sih tentang hubungan kita, hoax tentang hubungan kita yang udah menjuru ke seluruh penjuru semansa, yang udah tersebar ke seluruh penjuru semansa tentang hubungan kita. Iya, aku tahu. Tapi yang gimana lagi? Kayak gimana lagi? Aku mau hubungan kita break sampai semua beritanya tuh udah kelar. Maksudnya kamu? Kan aku nggak rela. Udah suka, duka, sedih kita lewat bersama. Masa kita berhenti gitu Ya aja? terus gimana Kan cara sedih ngatasin banget. hubungan kita, ngatasin permasalahan tentang hubungan kita yang Ya, at least kita lawan bersama lu. mau, pokoknya aku mau kita break sampai semua beritanya kelar. ya kalau itu mau kau, aku tahu ini masalah aku. Ya udah, bye Feb. Maaf. Tapi tunggu dulu. Stop, nggak mau. Berita sudah menyebar bahwa Dewa dan Feby sudah putus. Mendengar kabar tersebut, Kesha dan Adis kembali bertemu. Halo Adista. Tahu nggak sih berita yang kita sebarin udah tersebar luas banget di semansa. Oh iya, aku sempat dengar juga. Tuh rame kali nggak sih, kasihan mereka. Iya sih, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting hubungan mereka udah rusak sesuai apa yang kita Iya rencanain. benar, aku setuju banget. Anyway, hubungan kau sama Aga kayak gimana? Ya, hubungan aku sama Aga gitu-gitu aja. Dia juga udah mulai renggang gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Nanti mungkin aku mudahan sama dia. Iya sih, kelihatannya juga hubungan kalian udah nggak cocok gitu. Yaudah deh Kesha, selesai Iya. hubungan kalian. Dadah, aku mau Makasih kelas ya ya. sarannya. Dadah. Setelah selesai berbincang dengan Aga, Adis dan Aga tidak sengaja bertemu saat Adis berjalan menuju ke kelasnya. Adis habis dari mana? Habis dari kelas itu harus dari mana? Aku mana-mana sih, di sini aja. Gimana kalau kita kantin bareng? Nanti kalau Kesha lihat gimana? Nah apa sih, juga kan cuma kantin bareng. Nanti aku traktir deh. Ya udah, yuk. Yuk. Setelah itu, Aga dan Adis pergi ke kantin. Lalu Kesha melihat Aga dan Adis berjalan beriringan bersama. Dan Kesha pergi dan menangis mencari Feby setelah melihat kejadian tersebut. Lalu bercerita kepada Feby. Baby, tadi aku lihat Aga manis berduaan nih kan. Kenapa kok kamu bisa lihat? Tadi kan aku ke kantin, habis ganti baju olahraga kan. Ya aku langsung ke kantin, tapi aku bisa melihat mereka berduaan ke kantin tahu. Sedangkan Aga bilang kayak kita nggak boleh jalan berduaan sama yang nggak segender. Kayak dari kesepakatan awal kita kayak gitu tahu. Tapi kamu Tahu kan, Aga juga nggak ngebolehin kamu dekat sama aku sama Dewa kan? iya, aku pas itu aja dia kayak ngamuk gitu, langsung sampai kekerasan gitu. Bilang dia malah kayak gitu, Feby, mana nih? Sumpah, itu udah cowok yang red flag, yang udah masuk ke possessive controller sih, Ca. Kayak udah red flag banget. Harusnya kamu udah komunikasiin sama dia kayak. Oh iya, komunikasi aku kurang sama dia sih. Apa ya? Itu salah banget sih. Harusnya kamu komunikasiin sama dia. Kalau kamu juga nggak suka kalau dia tuh dekat sama Cewek lain. kayak
Apalagi kalau Adis tuh Tapi dia tuh temen deket aku tahu. Kayak aduh, parah kali baby. Oke, pokoknya intinya sekarang kamu harus komunikasiin aja dulu sama Aga. Terima kasih ya Beb. Setelah Feby menyemangati Keisha, Keisha lalu merasa bersalah terhadap Feby karena telah menghancurkan hubungan Feby dan Dewa. Lalu Keisha pergi dengan perasaan bersalah dan berusaha untuk mencari Aga. Agak serius ya, aku ngomong sama kamu. Hah, kenapa? Tadi aku lihat kamu jalan berduaan sama Adista ke kantin. Yang benar dia tuh teman aku, teman dekat aku lagi. Kamu dari awal kan kesepakatan bersama, kamu setuju kalau kita tuh nggak boleh jalan sama masing-masing yang beda gender. Menurut kamu apa kayak gitu? Aku nggak ada apa-apa sama dia. Waktu dia ngusulin putusnya, aku nggak terima. Oh akhirnya dia dapat ngusulin kita putus. Kamu sempat ragu kan mempertahankan hubungan kita? Kamu dapat mau kan sama dia? Udah ya Aga, dulu. Keisha pun meninggalkan Aga sendiri. Tetapi karena situasi pada saat itu sedang memanas, akhirnya terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Aga pun mencegah tangan Keisha karena lalu pergi begitu saja. Nggak gitu maksud aku, dengerin dulu. Aduh, sakit nggak mau. Iya lepasin nggak? Iya. Ya udah, ini putus aja. Udah, Wan. Adis yang menyaksikan kejadian itu pun sangat senang dan bahagia. Lalu dia langsung pergi mencari Aga dan meminta Aga untuk menjadi pacarnya. Setelah itu, Keisha mencari Feby dan menceritakan segala hal yang telah Adis dan ia lakukan bersama. Lalu Feby langsung shock dan segera mencari Dewa dan minta maaf. Lalu hubungan mereka pun kembali baik. Setelah hubungan Feby dan Dewa kembali, lalu mereka berdua langsung mencari Aga dan Adista. Aga, tadi aku lihat kamu udah putus ya sama Keisha. Gimana kalau kita pacaran aja juga kan kamu sama Keisha juga udah putus? Oh, ya boleh deh. Oke. Oh my goodness, it's a relationship. Kayak pertama-tama aku kayak mau bilang makasih banyak karena udah ini sama hubungan aku sama Dewa. Itu kayak hopefully ya hubungan kalian tuh gak tambah toxic berdua. Terus kayak semoga having healthy relationship. Bye guys. Nah, jadi pesan moral dari drama sosiologi kali ini adalah jangan pernah merebut apa yang bukan jadi milikmu. Karena hubungan yang merasa tidak baik, kedepannya juga terus tidak baik. Janganlah iri akan suatu hal yang bukan menjadi takdirmu, karena sudah menjadi kodratnya semua orang memiliki jalan masing-masing yang ditetapkan Tuhan Yang Maha Esa. Baik tentang percintaan, pendidikan, dan lain-lain. Jangan juga kita melakukan hal-hal yang tidak beradab dan tidak sesuai dengan sila kemanusiaan, seperti menghancurkan hubungan orang, menyebar berita hoaks, dan merebut pacar orang. Maka dari itu, sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan orientasi nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia atau norma yang sudah berlaku.